Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Wicaksono. Saya akan melanjutkan pertemuan kemarin tentang 4 kunci sukses digital marketing atau spesifiknya sebenarnya lebih membahas kepada digital advertising ya. Karena kalau kita berbicara digital marketing itu luas ya, tidak sesempit digital advertising. Kalau digital marketing itu terkait dengan nanti bagaimana cara untuk membuat sebuah brand, kemudian bagaimana meningkatkan brandnya, kemudian juga bagaimana agar brand tersebut bisa diterima di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Kalau digital advertising itu lebih spesifik kepada bagaimana cara supaya konten bisa menjadi lead magnet, kemudian bisa membuat awareness yang kemudian menghasilkan eee, consideration dan akhirnya konversi, kan seperti itu ya. Nah, saya akan melanjutkan pada poin pertama, yaitu adalah pentingnya konten dalam membuat iklan itu kemudian menjadi menarik ya. Jadi menimbulkan rasa penasaran yang akhirnya orang mau menonton iklan kita, dan akhirnya penasaran dengan isi yang kita tawarkan dan tentu saja impresi yang diberikan ya, yang dikeluarkan oleh platform. Kan kita sebenarnya dalam advertising itu membeli platform ya, membeli impresi, mohon maaf, membeli impresi. Nah, impresi yang dikeluarkan itu tidak sia-sia, karena ketika iklan kita buruk, ketika kita lemparkan kepada audiens, impresi terus ya keluar, tapi kemudian awareness-nya tidak menarik ya, tidak membuat orang untuk bertahan melihat iklan kita dan kemudian di-skip. Nah, ini kan sayang. Nah, oleh karena itu, saya sudah membuatkan presentasinya 4 hal penting dalam membuat konten iklan. Apa saja? Yang pertama adalah hook yang kuat di awal. Gunakan kalimat pembuka atau visual yang langsung memicu rasa penasaran, rasa ingin tahu. Contohnya adalah yang kontroversial ya, seperti misalkan 90% orang salah pilih karpet dan termasuk Anda salah satunya. Nah, ini kan langsung menunjuk seseorang atau audiens yang menonton iklan kita ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hook ini mendorong audiens untuk mencari tahu lebih, "Kok relate banget ya?" Ya, "Wah, jangan sampai, gua salah milih karpet nih," dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kontroversial seperti itu yang kemudian biasanya secara emosional menarik perhatian, audiens ya, atau, calon buyer kita ya. Apalagi dia relate ya, kondisinya pada waktu itu dia sedang mencari karpet. Ketika dia dapat hook button seperti ini, otomatis dia akan stuck dan akan terus menonton, iklan kita. Kemudian manfaat unique selling ya, unique selling proposition atau USP. Nah, manfaatkan itu, tunjukkan apa yang membuat produk Anda berbeda atau lebih baik ya. Jangan hanya bicara fitur, tapi soroti manfaat yang langsung dirasakan oleh pelanggan. Ya, contohnya karpet tebal, empuk dan tahan lama tanpa harus keluar biaya mahal ya. Jadi seperti ini. Ini juga merupakan hal yang penting ya. Kenapa? Karena ada sisi lain daripada nilai lebih atas produk kita. Ya dicari aja tuh dengan analisa apa? Analisa SWOT ya. Apa namanya? Strength, kemudian weakness, kemudian opportunity dan threat ya. Nah, itu dianalisa dulu sehingga kita akan mendapatkan unique selling point dari unique selling proposition dari apa? Dari produk kita. Nah, itu ya. Kontennya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah elemen misteri atau kejutan. Nah, setelah kita dengan hook button yang pertama membuat orang tertarik, kemudian yang relate dengan dia, kemudian setelah itu yang kedua adalah apa yang unik, kemudian dia melanjutkan untuk melakukan apa namanya, pemantauan lebih lanjut daripada iklan kita. Yaitu tadi ya, unique selling proposition, kemudian elemen misteri atau kejutan. Sisipkan sesuatu yang membuat audiens berpikir, "Ini maksudnya apa ya? Kok bisa gitu ya?" Nah, contohnya ya, "Bukan karpet biasa, rahasianya ada di lapisan bawahnya."
Ini kan membuat audiens bertanya-tanya ya, tidak langsung memberikan jawaban ya, tapi kemudian misalkan si karpetnya di-shoot atasnya, kemudian ada kata-kata seperti ini, "Ada rahasia di lapisan bawahnya." Ternyata begitu dilihat, nah ada sesuatu yang menarik dari segi bahan dan lain sebagainya. Nah, yang membuat apa, yang membuat, lebih nyaman ya, lebih empuk, tidak mudah bergeser ketika, berhadapan atau, ditaruh di atas, bahan yang licin seperti keramik gitu ya, seperti marmer ya, karena apa, karena di bawahnya itu ada, apa namanya, tonjolan-tonjolan ya, atau ada, bahan yang agak karet gitu ya, sehingga dia akan stuck ketika disimpan di bahan yang, licin gitu, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Ini contoh ya, ini contoh ya. Contoh untuk menemukan, eee, sesuatu yang unik tadi ya, yang di depan, tapi belum dikeluarkan dulu. Nah, baru dikeluarkan di, elemen misteri atau kejutan, poin 3. Kemudian yang poin poin 4-nya apa? Poin 4-nya adalah ajakan bertindak yang memancing rasa FOMO atau apa, takut ketinggalan, ya. Biasanya ini berkaitan dengan call to action ya. Nah, dorong audiens untuk segera bertindak dengan tawaran terbatas atau eksklusif. Misalkan, hanya hari ini ongkir gratis dan bonus pembersihan karpet atau bonus parfum karpet misalkan ya. Kan ada tuh, ya kita bikin aja parfum karpet yang ukuran-ukuran kecil ya, misalkan yang segede gini dengan modal hanya sekitar ya Rp5.000 lah ya, Rp5.000, tapi kemudian dia tanpa alkohol ya, jangan pakai yang alkohol. Nah, ini kita buat dengan merek kita untuk bonus karpetnya gitu, untuk bonus karpetnya Rp5.000 aja, ini bisa mengundang benefit yang sangat tinggi bagi, audiens ya, bagi calon buyer. Nah, itu contohnya ya, contoh daripada ajakan bertindak untuk memancing rasa FOMO gitu ya. Nah, 4 hal ini yang kemudian, ketika diterapkan di dalam membuat sebuah konten, ya insya Allah ini akan memberikan dampak yang lain dibandingkan dengan konten-konten rival atau saingan yang ceruk pasarnya sama, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan, di channel ini ada ya. Insya Allah saya akan lanjutkan lagi kepada poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.